Ya, perkenalkan nama saya Abian Oktriapan Ramadan, biasa dipanggil Bian. Saya dari SMK Wikrama Bogor ya. Saya mengambil jurusan PPLG. Jurusan PPLG ya, kalau boleh tahu PPLG itu singkatan dari apa sih? PPLG itu singkatan dari pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, tadi kan dari Bogor nih, kenapa kakak mau memilih sekolah di sekolah yang kakak pilih, sama kenapa milih jurusan PPLG? Bisa diulang pertanyaannya? Kenapa memilih sekolah di SMK yang di Bogor itu? Jadi kenapa saya milih sekolah di situ ya? Sebenarnya sebelumnya itu daftar di negeri, tapi saya nggak diterima. Jadi saya coba di Wikrama. Nah terus kalau boleh tahu nih kan, masuk PPLG itu keinginan atas kakak sendiri atau kayak ada suruhan orang tua kayak kamu masuk PPLG aja kayak gitu? Lebih disuruh orang tua, saya soalnya maunya mah masuk di kafe. Oh, emang di sekolah nggak ada di kafe atau? Ada. Ada, tapi karena Disuruhnya kan? PPLG. Nah terus kalau boleh tahu nih di PPLG tuh ngapain aja sih? Di PPLG tuh kita bikin website ya, yang pasti ya, soalnya kan pengembangan perangkat lunak itu udah pasti berhubungan dengan website. Itu yang utamanya sih website ya. Itu juga bisa belajar yang lain kayak bikin game atau bikin aplikasi di Android, di HP gitu. Di Android gitu, keren ya. Jadi mengulik tentang kayak web sama aplikasi gitu. Nah terus kalau pas awal-awal nih, kakaknya ada kesulitan nggak sih gitu di jurusan PPLG? Buat kesulitan itu nggak ada sih ya, soalnya kayak selama mau belajar dan kayak disuruh orang tua terpaksa, jadi kayak karena terpaksa itu jadi bisa. Wah gitu ya. Yang penting ada kemauan. Betul, semuanya harus ada kemauan. Nah terus kalau ini menurut kakak nih, apa sih benefit dari masuk ke jurusan PPLG gitu yang kakak rasakan? Benefitnya itu ya kerjanya fleksibel, soalnya kan di PPLG itu kan sebenarnya bukan cuman kita bikin aplikasi gitu doang, bukan cuma ngoding doang, sebenarnya di situ juga ada desainnya juga. Makanya itu salah satu alasannya sih kata bunda saya tuh masuk PPLG aja, soalnya itu sekalian buat belajar desain juga. Jadi di situ tuh fleksibel sebenarnya. Nah terus kakaknya kan sekarang PKL di LSKK. Nah kenapa kakak tuh milih di PKL di sini gitu? Sebenarnya PKL itu bukan milih ya, itu dipilihin sama sekolah. Pas waktu saya diumumin di LSK, itu juga tuh tiba-tiba dikasih pilihan mau di Bogor apa di Bandung. Ya udah saya pilih di Bandung aja, soalnya sekalian nyari pengalaman juga kan di. Pengalaman di luar kota gitu. Di luar kota. Nah terus pas awal masuk ke sini gitu ada kayak culture shock gitu nggak sih? Masuk ke sini apa ke daerah Bandung? Ke sini ke LSK. Di LSK. Ya. Pasti ada sih. Soalnya kan kalau di sekolah itu kan biasanya jam 7 masuk nih. Di sini kan agak santai jam 8 gitu masuknya. Jam 8 lebih juga baru datang nggak apa-apa ya. Iya, benar banget. Itu sih yang paling utama. Terus pulangnya juga di sini lumayan agak masih siang ya gitu. Nggak terus sore banget. Ya. Nah terus selanjutnya tuh apa sih yang menurut kakak gitu perbedaan antara waktu kakak di sekolah sama waktu di PKL di sini? Ya yang pertama jamnya ya tadi ya, jam masuknya, terus di situ jatuhnya lebih santai lah. Kalau di sekolah kan kayak setiap waktunya ada gitu tugas, kalau sini kan nggak ada. Terus ada guru juga kan di sekolah, kita dipantau terus. Iya dipantau terus sih, tertekan rasanya. Terus sekarang mau tahu nih, menurut kakak ada perbedaan nggak sih antara Bogor dan Bandung? Secara kan kakak berarti ngerantau ya, apa sih perbedaannya gitu? Kalau di Bogor tuh ya kan, di Bogor tuh kan dapat julukan kota hujan ya. Di sana lebih sering hujannya daripada di sini. Oh jadi di sana tuh lebih sering hujan banget gitu? Seminggu tuh sering lah, bisa jadi seminggu tuh ada hujannya. Sedangkan di sini panas terus ya? Iya kadang panas, kadang hujan. Terus di sini di Bogor tuh banyak banget angkotnya. Kalau di sini jarang, minim ya. Agak minim daerah di LSKK ini. Kalau di Bogor tuh nih kita nunggu 10 detik aja itu udah ada angkot, udah lewat. Kalau di sini nggak ada. Nah, next tuh first impression gitu. Pas ketika masuk ke sini, first impression kakak tuh gimana ke anak-anak yang lain atau ke pembimbing gitu? Ada first impression gimana? First impression kesini ya, masuk ke sini kayak wah ini kayak pertama kali nih saya dapat meja sendiri gitu kan. Kalau kerja kan dapat meja sendiri gitu sih. Terus ada deg-degannya gitu nggak? Kayak grogi ngapa-ngapain gitu pas awal-awal? Grogi mah sedikit ya. Entah kenapa saya mah jarang grogi kalau ngapa-ngapain. Gitu. Oke.
next itu kalau di sini ada kesulitan tersendiri nggak sih, walaupun masih awal ya? Udah berapa lama sih PKL-nya? Kurang lebih 2 minggu. Baru 2 minggu ya. Nah, ada kesulitan nggak sih kayak misalnya merasa nggak cocok sama lingkungan atau sama teman-teman atau bahkan sama atasan gitu? Sebenarnya kalau misalnya di ini mah dinyaman-nyamanin aja lah gitu, soalnya mau gak mau harus mau kan gitu kan. Kalau buat sama lingkungannya, kesusahannya paling cari makanan aja sekitar sini. Cari makanannya agak susah ya, paling ke supermarket kayak gitu. Nah terus karena tadi kesulitan nih, kalau sejauh ini ada kayak momen menyenangkan nggak selama PKL di sini? Menyenangkan ada sih, jadi kan ngerantau juga kan, jadi jauh sama orang tua juga. Terus kita juga kebetulan yang cowok ini satu kosan kan, jadi Satu kosan semua? satu kosan semua. Jadi satu bangunan atau satu kamar gitu? Satu bangunan, beda kamar. Jadi kita berangkat bareng, pulang bareng gitu, cari makan bareng kadang-kadang. Jadi bareng-bareng tambah solid gitu ya. Terus kedepannya nih, kan sekarang di SMK, kedepannya kakak tuh ada rencana mau kuliah atau kerja gitu? Kalau rencana sih ya, kalau rencana mah saya maunya kuliah sih. Tapi ada tapinya nih. Tapinya kata orang tua saya kalau mau kuliah harus pakai uang sendiri. Jadinya saya harus kerja dulu, mau gak mau. Jadi mau kerja dulu baru abis itu lanjut kuliah ya? Nah kalau gitu kuliahnya rencananya mau di mana? Rencananya kalau nggak di Universitas Brawijaya di Malang, kalau nggak di ITB. Wah di ITB lagi ya? Nah itu mau ngambil jurusan apa, lanjutin dari yang sekarang? Atau mau linjur gitu? Kalau misalnya kan utamanya kan di Brawijaya ya. Kalau misalnya di Brawijaya tuh niatnya mau ambil psikolog atau hukum. Kalau di ITB? Ya lanjutin di jurusan. Nah terus kalau misalnya kan tadi mau lanjut kerja gitu, nah ada nggak sih kayak perusahaan yang benar-benar kakak pengen masuk ke situ gitu, atau mau freelance mungkin? Kalau perusahaan saya mah belum terkenal ya sama perusahaan-perusahaan. Kalau freelance sih kayaknya pasti mau ambil. Nah terus kan PPLG ya, nah aku tuh mau sedikit tahu kayak di PPLG itu kakaknya udah buat kayak program atau tugas apa sih gitu? Selama di PPLG nih? Ya. Di PPLG itu saya udah buat ini, pertama tuh udah bikin portofolio. Jadi kayak website tentang diri saya sendiri gitu. Saya ini siapa, bisa apa gitu ya. Terus yang kedua saya udah bikin website tentang pembelian di apotek. Pembelian apotek tuh gimana itu? Jadi di website itu tuh si user ini dia bisa pesan obat-obatan gitu. Jadi di situ ada 2 kategori, ada admin sama user. Kalau user itu ya kayak pembeli biasanya. Jadi pembelinya tinggal ke website itu mesen gitu kan. Kalau user kalau admin di situ dia bisa apa sih namanya, kayak stok obat yang masih ada, kalau nggak yang udah nggak ada dia setting di situ. Jadi memudahkan orang-orang yang ingin beli obat tapi nggak bisa keluar gitu ya. Nah terus di dalam program itu tuh apa sih kesulitan yang kakak alami gitu, kayak misalnya apakah ada sedikit error atau gimana? Kalau error mah bukan sedikit, banyak kan. Ya, paling kesulitannya di error itu aja. Terus kalau misalnya ada nih kita misalnya disuruh nambahin suatu fitur tapi kita nggak tahu tuh cara nambahinnya gimana, soalnya belum diajarin kan. Itu biasanya nyari tutorial di Google. Di Google terus bisa kayak nanya-nanya ke guru gitu nggak sih? Kalau nanya ke guru gitu, yang pertama kan gurunya kan cuma sedikit, sedangkan muridnya banyak ya. Jadi kalau misalnya mau nanya juga kadang rada rame. Terus saya tuh orangnya kayak nggak enakan gitu kan. Kalau kasihan gurunya ditanyain mulu ya. Kalau dari saya sendiri mending nyari sendiri. Aja. Nah terus kalau di kakak ini nih, kakaknya tuh udah buat apa sih, kayak kalau dilihat dari minggu pertama tuh langsung ada tugas gitu kan pasti. Nah itu tuh buat apa aja sih? Buat tugas pertama ya pas waktu baru datang ke Alsaka, saya tuh kita sih sama teman-teman itu disuruh analisis bikin tutorial cara memakai sebuah aplikasi sama website gitu dari yang udah PTL sekali buat. Nah terus beberapa 3 hari atau 4 hari kemudian kita baru tuh dibagi-bagi, ada yang di PPL gitu, jadi ada banyaknya, ada yang front end itu buat tampilan, back end sama buat logikanya gitu, logika dari websitenya gitu. Udah mulai dibagi-bagi, ada yang di front end, back end. Kalau saya tuh bagian Android. Android itu apa itu? Ya buat aplikasi yang di Android ya. Kayak seru ya, soalnya kalau aku kan kita beda ruangan ya, jadi nggak begitu tahu yang kakak aku itu apa aja, kan jarang ketemu juga ya. Nah
Terus ada nggak sih ini untuk terakhir pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton ini kalau ada yang mau masuk ke PPLG? Buat pesan ke teman-teman ya, kalau mau masuk PPLG pertama kalian harus bener-bener siap mental dulu ya. Soalnya kalau di PPLG itu kayak siang malam itu liatin ini apa sih namanya, liatin monitor dulu. Terus juga kalian kenapa harus punya mental yang kuat, soalnya kan ada error ya. Error itu gak cuma sekali dua kali tapi bisa terus menerus. Nah terus yang terakhir itu wajib ngulik sih. Kalau nggak ngulik kalian nggak akan pernah bisa berkembang. Betul ya, jadi harus ngulik gitu, nggak boleh mager-mageran. Nggak boleh mager-mageran ya. Nah terus benar-benar terakhir ini pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau PKL juga, lagi persiapan PKL. Persiapan PKL ya. Buat yang mau persiapan PKL itu setiap sekolah mungkin kalau misalnya mau PKL ada tesnya dulu ya dari sekolahnya ya. Itu kalian harus persiapin dulu aja yang paling dekat, contohnya itu kan kalian persiapin dulu tes buat PKL-nya, lulus dapat nilai bagus. Kalau dari sekolah saya sih kalau nilainya makin bagus, tempat PKL juga makin bagus ya. Jadi tergantung nilai ya. Iya tergantung nilai, makanya kalian tekenin lagi biar nilainya bagus. Terus juga kalau misalnya kalian itu PKL-nya di luar kota nih, kalian siap-siap juga, kadang soalnya beberapa teman saya ini ada yang susah tidur gitu gara-gara jauh dari orang tua gitu. Nah, beda lingkungan juga. Beda lingkungan, kalian harus menyesuaikan lagi lah sama lingkungan yang baru. Wah, ternyata ramai banget ya PKL di sini. Cuma karena waktunya udah sedikit menipis dan kita nggak bisa ngobrol lanjut lagi. Makasih banyak ya Kak Adian yang udah datang ke podcast Anak PKL. Nah terima kasih semuanya yang udah menonton. Dadah.